Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam menimba ilmu pengetahuan, khususnya ilmu di bidang hukum bisnis. Nah, tak lupa juga salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahayanya dalam bimbingan kehidupan dan menerima ilmunya. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Mardianto, mahasiswa pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun ajaran 2022 dan 2023, dan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan bimbingan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Diana Ria Napitupulu, SHMH MKN MSc. Dengan ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang asuransi yang merupakan salah satu jenis industri keuangan non-bank atau IKNB yang berkembang di Indonesia. Nah, sebelum masuk pembahasan asuransi, saya akan menjelaskan apa itu industri keuangan non-bank IKNB. IKNB merupakan lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Nah, IKNB berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/MK/4 Romawi tahun 1972 dan memiliki tujuan pendirian untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IKNB ini juga termasuk lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai otoritas pengawas lembaga keuangan di Indonesia, dan memiliki dua prinsip utama. Yang pertama, melaporkan tiap transaksi mencurigakan dan harus mengenal latar belakang nasabah, identitas, saldo dalam rekening, dan hingga kebiasaan transaksi. Apa fungsi IKNB atau industri keuangan non-bank ini adalah pertama, menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga, kemudian memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Kemudian memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usahanya, dan menjadi perantara juga antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. Berikut sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Dan terakhir, memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Adapun jenis-jenis industri keuangan non-bank atau IKNB ini berkembang di Indonesia, antara lain itu adalah koperasi simpan pinjam, kemudian asuransi, pegadaian, perusahaan efek, finansial teknologi atau fintech dan pasar modal, serta dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan atau dikenal dengan leasing atau multi finance, modal ventura, factoring atau anjak piutang, serta pasar uang, dan terakhir kartu kredit. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait asuransi, di mana asuransi merupakan salah satu jenis industri keuangan non-bank yang berkembang di Indonesia, dan dalam hal ini perkembangan asuransi di dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan, dan mencapai puncak pertumbuhan signifikannya pada era revolusi industri, di mana era mekanisasi pertanian dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone atau laptop, asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan, bahkan asuransi jiwa. Asuransi memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan, dan menurut Profesor R. Sukardono, menerjemahkan asuransi yang berasal dari verzekerar dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung risiko. Sementara verzekerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sehingga secara umum, asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Berdasarkan definisi tersebutlah maka timbul beberapa unsur asuransi, antara lain pertama adalah pihak-pihak. Siapa aja itu pihak-pihaknya? Adalah pihak penanggung, pihak tertanggung, dan pihak pemegang polis. Apa yang dimaksud dengan pihak penanggung? Pihak penanggung dinyatakan dalam pasal 246 KUHD
bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak terdapat istilah penanggung, melainkan langsung disebutkan perusahaan asuransi umum dan jiwa dan usaha asuransi yang berkaitan dengan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko pemasaran dan distribusi produk, asuransi atau produksi asuransi syariah itu sendiri, konsultasi dan keperentaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah itu sendiri. Yang kedua, tertanggung. Tertanggung sebagaimana dalam pasal 246 KUHD merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Yang ketiga adalah pemegang polis. Istilah ini hanya tercantum dalam Undang-Undang Perasuransian yang menjelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain. Kemudian status pihak-pihak, di mana penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT, perusahaan perseroan atau persero, dan atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan. Yang menjadi objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebutlah ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak tersebut. Kemudian peristiwa asuransi merupakan perbuatan hukum atau legal act berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi. Peristiwa tidak pasti atau evenement yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Nah, persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Nah, polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadinya asuransi tersebut. Nah, dasar pengaturannya ialah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320, 1321 dan 1338 BW. Kemudian hubungan asuransi merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung, yang adalah suatu keterikatan yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas. Kemudian tujuan asuransi itu sendiri adalah sebagaimana diterangkan dalam pasal 250 dan 268 KUHD. Adapun risiko dan premi yang terdapat dalam pasal 246 KUHD dan pasal 256 angka 7 KUHD. Dan adanya FNM atau peristiwa tidak pasti dan ganti kerugian ada di pasal 256 angka 4 KUHD. Kemudian syarat-syarat yang berlaku dan termasuk polis asuransi. Kemudian terdapat juga beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi, yakni pertama, insurable interest, yakni hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Kemudian prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 dan 268 KUHD yang mensyaratkan bahwa kepentingan tersebut harus terhadap 3 unsur di dalamnya, yakni dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Kemudian yang kedua adalah utmost good faith, ialah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi, dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan. Nah, prinsip ini merupakan tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta ataupun tidak, secara lengkap dan akurat.
Yang ketiga, indemnity. Sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 252, 253 dan 278 KUHD, maka pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Kemudian yang keempat, proximate cause atau penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu. Kelima, subrogation. Subrogation adalah setelah klaim dibayar, maka ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung. Nah, prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung. Maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung, dan dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD. Kemudian prinsip asuransi berikutnya adalah contribution. Penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama. Namun kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Nah, prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD, yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi, walaupun polis belum diterbitkan. Nah, penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara, cover note, dan dibayarnya premi. Nah, selanjutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Wetboek van Koopmanhandel 1838 yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, kemudian asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Nah, selanjutnya terdapat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kemudian Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249 garing KMK titik 013 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, dan KMK RI nomor 1250 garing KMK titik 013 tahun yang terbaru. Kemudian perbedaan undang-undang asuransi yang lama dan baru terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 merupakan ada perbedaan. Pertama, kalau di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 dinyatakan bahwa usaha konsultan aktuaria dikategorikan sebagai bidang usaha perasuransian yang isinya diberikan oleh Menteri. Sementara di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, konsultan aktuaria bukan usaha perasuransian, melainkan profesi penyedia jasa bagi perusahaan asuransi dan harus terdaftar di OJK. Kemudian, bentuk badan hukumnya terdiri atas perusahaan perseroan persero atau koperasi usaha bersama mutual di Undang-Undang yang lama tahun 92, namun sudah diperbarui di Undang-Undang 40 tahun 2014 bahwa bentuk badan hukumnya terdiri atas perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama. Perbedaan yang berikutnya adalah di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92, perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia tidak diatur kepemilikannya dalam perusahaan patungan. Status perusahaan asing sebagai induk perusahaan tidak diatur juga. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 diatur perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus dimiliki WNI atau warga negara Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Pihak asing harus menjadi perusahaan induk. Nah, kemudian perbedaan lainnya adalah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tidak ada kejelasan mengenai aturan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. Namun di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sudah diatur bahwa paling lama 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan asuransi dan reasuransi harus menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau RUKS
untuk memutuskan pembubaran badan hukum itu sendiri. Perbedaan berikutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92, perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia tidak diatur kewenangannya dalam perusahaan patungan. Status perusahaan asing sebagai induk perusahaan tidak diatur juga. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia harus dimiliki WNI secara langsung maupun tidak langsung, dan pihak asing harus menjadi perusahaan induk. Dan yang terakhir, perbedaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 belum menjelaskan undang-undang tentang asuransi syariah atau undang-undang asuransi syariah. Namun di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sudah menjelaskan undang asuransi syariah. Undang-undang tentang asuransi syariah meliputi penjelasan, kemudian prinsip, usaha asuransi umum atau jiwa atau reasuransi, kemudian peraturan perusahaan asuransi syariah, peningkatan kapasitas dan perlindungan pemegang polis. Kemudian juga bahwa dalam hal ini asuransi dengan undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sudah mulai berkembang dan sudah bisa diterapkan juga di dalam kegiatan asuransi bisnis kelautan, di mana asuransi di dalam hal kelautan atau marine activity, di mana asuransi salah satu contohnya adalah asuransi pengangkutan laut. Nah, bagaimana asuransi pengangkutan laut itu? Yang merupakan suatu perjanjian pertanggungan antara penanggung dan tertanggung atas kepentingan yang berhubungan dengan kapal sebagai alat pengangkut dan barang sebagai muatan kapal dari kemungkinan risiko kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh bahaya-bahaya laut atau bahaya lain yang berhubungan dengan bahaya laut. Nah, kemudian apa premi dari asuransi laut itu sendiri? Premi asuransi atau insuran premium asuransi laut tersebut adalah sejumlah uang yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan dari kesediaan penanggung mengalih risiko yang mungkin akan dihadapi oleh tertanggung. Nah, fungsi premi asuransi ini sebagai harga dari jasa proteksi asuransi yang diberikan oleh pihak penanggung selama jangka waktu kontrak atau masa berlakunya jaminan polis. Adapun objek asuransi laut, objek asuransi laut ini adalah objek pertanggungan atau kepentingan-kepentingan yang dapat dipertanggungan serta merupakan jenis asuransi laut atau marine insurance, meliputi barang dan kepentingan yang melekat di dalamnya atau marine cargo insurance, dan barang-barang dan kepentingan yang ada di dalamnya meliputi kargo atau harga beli barang itu sendiri, freight atau biaya pengiriman atau ongkos kapal, kemudian forwarding expenses atau ongkos pembukaran dan pengurusan barang, kemudian premi asuransi, imaginary profit atau keuntungan yang diharap, dan cash in transit. Nah, beberapa hal mengapa dilakukan asuransi terhadap kegiatan di laut atau kegiatan marine activity itu, salah satunya juga sebagai kepentingan dalam hal mengamankan aset itu sendiri termasuk kapal dan segala kepentingan yang melekat di dalamnya atau di dalamnya meliputi kargo atau harga beli barang itu sendiri, freight atau biaya pengiriman atau ongkos kapal, kemudian forwarding expenses atau ongkos pembukaran dan pengurusan barang, kemudian premi asuransi, imaginary profit atau keuntungan yang diharap, dan cash in transit. Nah, beberapa hal mengapa dilakukan asuransi terhadap kegiatan di laut atau kegiatan marine activity itu, salah satunya juga sebagai kepentingan dalam hal mengamankan aset itu sendiri termasuk kapal dan segala kepentingan yang melekat di dalamnya atau marine hull atau machinery insurance. Nah, kepentingan yang berhubungan dengan kapal secara garis besarnya dapat dikategorikan atas dua kelompok kepentingan yang melekat di dalamnya sebagai berikut. Kepentingan dari pemilik kapal akibat rusaknya kapal serta kerugian lainnya yang langsung diderita pemiliknya. Dan juga ada kerugian pemilik kapal akibat tanggung jawabnya kepada pihak lain yang terjadi selama ia mengoperasikan kapalnya. Nah, dari risiko-risiko tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa risiko yang dialami sebagai suatu bencana yang diakibatkan oleh alat pengangkutnya seperti kandas, kebocoran, tenggelam, tabrakan, terbalik, dan lain-lain.
Kemudian perlakuan dalam menangani secara tidak bertanggung jawab atau sembrono, atau bahasa Inggrisnya rough handling ya, seperti perlakuan di saat muat bongkar oleh buruh di pelabuhan atau di gudang. Kemudian pencurian serta bencana di kapal, tempat penimbunan atau di saat muat bongkar. Kemudian kesalahan pada saat muat bongkar, kemasan yang tidak memenuhi persyaratan standar, tempat penimbunan yang tidak memenuhi syarat, atau adanya bahaya perang, huru-hara, kerusuhan dan pembukaan di pelabuhan, dan karena ada watak pada barang itu sendiri dan akibat perbuaran barang dari berbagai jenis sehingga dapat menimbulkan kontaminasi. Nah, itulah salah satu jenis industri perbankan non bank yang dapat dijelaskan dalam hal asuransi yang kita atau saya hubungkan dengan kegiatan asuransi di kegiatan transportasi laut atau bisnis laut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan penjabaran atau kekurangan materi yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan atas perhatian, terutama yang terhormat Ibu dosen Dr. Diana, perbuaran barang dari berbagai jenis sehingga dapat menimbulkan kontaminasi. Nah, itulah salah satu jenis industri perbankan non bank yang dapat dijelaskan dalam hal asuransi yang kita atau saya hubungkan dengan kegiatan asuransi di kegiatan transportasi laut atau bisnis laut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan penjabaran atau kekurangan materi yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan atas perhatian, terutama yang terhormat Ibu dosen Dr. Diana, mohon izin dan terima kasih atas bimbingannya selama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.